silakan duduk. Kelas 10B. Sekarang dapat pelajaran BK ya. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Ini ada 2 orang yang tidak sekolah. Yang pertama Nara Garja, dia tidak sekolah karena sakit. Yang kedua Hadi Yata, dia tidak sekolah karena izin. Dan yang ketiga Izan juga, dia tidak sekolah karena izin. Izin. Oh ya, 3 orang berarti ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan klasikal. Ya, sebelum kita mulai kegiatan lebih lanjut lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu dengan games tepuk konsentrasi. Ada yang pernah tahu tepuk konsentrasi? Belum. Ya, Ibu beri arahan sedikit. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, hampa. Ya, kita coba dulu sekali. Pagi, pagi, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Pagi, siang, siang, malam, pagi. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, yaitu layanan bimbingan klasikal, ada beberapa langkah yang akan kita lalui. Yang pertama, nanti kalian akan Ibu berikan sebuah tayangan video, ya. Setelah kalian melihat tayangan video ini, Ibu bagikan LKPD juga ke kalian. Dari tayangan video itu, kalian bisa menjawab LKPD, ya, pertanyaan yang ada pada LKPD, dan kalian bisa memanfaatkan HP yang kalian pergunakan. Oke, selanjutnya setelah kalian selesai melakukan diskusi, perwakilan kelompok 1 orang maju ke depan untuk presentasi. Oke, setelah temannya presentasi, silahkan kalian melakukan diskusi. Mungkin dari kelompok lain yang ingin menjawab atau memberi masukan, dipersilahkan ya. Setelah kita selesai melakukan diskusi, nanti Ibu akan memberikan materi lebih lanjut mengenai motivasi belajar. Materi yang akan kita bahas hari ini. Setelah Ibu memberikan materi itu, baru nanti kita melakukan kesimpulan dan refleksi. Ya, sebelum Ibu menayangkan video, adapun tujuan pembelajaran yang dapat kita peroleh setelah kita melakukan layanan bimbingan klasikal. Yang pertama itu kalian mampu meningkatkan motivasi belajar. Sebelumnya, karena kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Pernah dapat materi ini sebelumnya? Belum. Nah, itu tujuan umumnya. Yang kedua, tujuan khususnya. Yang pertama ada kalian mampu menyimpulkan, ya, menyimpulkan pengertian dari motivasi belajar. Yang kedua, kalian mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis strategi apa yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Yang terakhir, kalian mampu mengimplementasikan motivasi belajar dengan menggunakan teknik self management. Itu. Ya. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita mulai? Tidak. Silahkan disimak ya sambil dikerjakan LKPD-nya. Dahulu, sudah mampu belajar tidaklah membutuhkan itu. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena setiap sekolah dasar sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Perubahan pola pikir dan perilaku. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri, beriringan dengan motivasi pun muncul. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu ada berusaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara
Sudah ya? Silahkan sekarang kerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu kurang lebih lagi 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, Ibu bagi ya kelompoknya Yurika kelompok 1, Rifan 2, Sinta 3, Diva 4. Ya, kita mulai dari kelompok mana nih yang mau maju duluan? Kelompok mana? 1. Kelompok 1, ya. Silahkan dari kelompok 1. Perwakilannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yurika Ramadhan Persiapan, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, apa pengertian dari motivasi belajar? Menurut hasil diskusi kelompok saya, pengertian dari motivasi belajar yaitu keinginan yang kuat dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi ingin lebih tahu, lebih mendapatkan manfaat dari sebelumnya, mengeksplor dan berkembang. Semua itu dilakukan agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita agar menjadi lebih baik lagi, dan motivasi belajar juga dapat meningkatkan kepercayaan diri karena kita menaruh perhatian pada diri kita sendiri dan tujuan yang kita punya. Yang kedua, setelah menyimak video tentang berawal dari kegagalan bisa inspirasi motivasi belajar, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, adanya rasa iri yang muncul akan suatu hal. Yang kedua, motivasi belajar dapat terbentuk atas kesadaran diri dan pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, keinginan dan kemauan, di mana keinginan perlu dibarengi dengan kemauan untuk mencapainya, karena kemauan akan memperkuat motivasi itu sendiri. Keempat, yaitu kepuasan, yang dimana semakin tinggi kepuasan kita atas keberhasilan, maka semakin tinggi pula motivasi yang kita akan semakin pula juga motivasi belajar kita. Yang kelima, yaitu keberhasilan belajar dengan baik, dan dimana kebiasaan belajar dengan baik merupakan perilaku belajar yang terbentuk pada diri seseorang bersamaan dengan proses belajar yang dilakukan. Adapun cara meningkatkan motivasi belajar, yang pertama yaitu menjadikan semua tempat itu sebagai ilmu, selalu memiliki rasa penasaran dan bertanya jika ingin lebih mengetahui. Kedua, menuliskan dan melihat bagian dari belajar kita. Ketiga, yaitu membuat janji atau kesepakatan pada diri kita sendiri, seperti hadiah dan hukuman. Semua itu bertujuan agar lebih semangat lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan kelima, yang terakhir, istirahat yang cukup dan refreshing. Sekian hasil diskusi kelompok saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ayo. Ya, silakan kelompok 4. Jadi apa yang terjadi jika seorang tidak memiliki motivasi belajar? Baik, dari pertanyaan kelompok 4 akan dijawab oleh salah satu anggota kelompok saya. Silakan. Lihat temennya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut hasil diskusi kelompok kami, jawabannya yang akan terjadi yaitu menurunnya atau berkurangnya semangat belajar seseorang yang akan mempengaruhi hasil belajar seseorang. Apa bisa diterima hasil diskusi kelompok kami? Bisa. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Kasih aplaus temannya. Terima kasih Yurika. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju? Nova.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Deksananta Tupairawan dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pertama, apa pengertian dari motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Adapun setelah menonton video tadi, dapat kami simpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, yaitu pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Keberhasilan mencapai keinginan dapat menimbulkan kemauan belajar yang akan menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Yang kedua, kemauan siswa, keinginan seorang anak tuli barengi dengan kemampuan untuk mencapainya. Ketiga, kondisi siswa yang mengikuti kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang keempat, kondisi lingkungan siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dan adapun cara-cara apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar yang dapat kalian jadikan sebagai panutan. Yang pertama, buat agenda belajar. Agenda belajar akan membantu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dan yang kedua, tentukan gaya belajar. Maka tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga, cari suasana yang tepat, cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang bertanya, saya berikan waktu. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ayo, kelompok mana? Baik, dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa motivasi belajar sangat berpengaruh atas keberhasilan belajar? Baik, dari kelompok saya, tolong bantu untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Jawabannya, semakin tinggi motivasi yang dimiliki siswa akan mendorong siswa belajar lebih giat lagi dan frekuensi belajarnya menjadi semakin meningkat sehingga belajarnya akan lebih maksimal. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3 dan dari kelompok saya yang sudah mampu memberikan jawaban. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Namo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang maju? Sinta, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nika Desinta Damayanti. Jadi di sini saya akan mengungkapkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa maupun luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi
Ayo, silakan. Mungkin ada anggota kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan kelompok 2. Bagaimana peran motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran? Baik, untuk teman anggota kelompok untuk membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Motivasi memiliki kedudukan yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, motivasi tidak semata-mata dari diri siswa sendiri, tetapi dari guru harus melibatkan diri untuk motivasi belajar siswa. Adanya motivasi akan memberikan semangat sehingga siswa akan mengetahui arah belajarnya. Sekian. Baik, untuk kelompok 2, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami tutup dengan cara mengucap. Oh, santai Om. Terima kasih Sinta. Selanjutnya kelompok terakhir, Diva. Om Swastiastu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami setelah menonton video tersebut. Yang pertama, apa pengertian dari motivasi belajar? Jadi setelah kami diskusikan, menurut diskusi kami, motivasi belajar adalah patokan untuk penentu diri agar terdorong semangat dalam proses pembelajaran yang baik, sehingga dapat memicu ambisi atau dorongan kita untuk mencapai tujuan belajar yang baik. Nah, setelah menonton video, jadi faktor-faktor yang kami dapatkan yang dapat mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama, ambisi melihat pencapaian orang lain. Yang kedua, perilaku buruk masa lalu atau penyesalan. Jadi di video tersebut karena kita sering menunda-nunda untuk belajar, mengerjakan tugas, apapun yang kita inginkan pasti akan menjadi terhambat ya. Dan untuk yang ketiga yaitu setelah kita dengarkan video, kita dapat menyimpulkan cara-cara apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar yang dapat kita jadikan sebagai panutan. Nah, jadi yang pertama itu selalu tumbuhkan rasa ingin tahu. Dan yang kedua, menjadikan pencapaian orang lain sebagai pemicu semangat belajar. Dan yang ketiga, menanamkan tekad yang kuat dalam diri untuk berubah. Dan yang terakhir, merubah mindset bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun, asalkan tempat tersebut membuat kita nyaman. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami. Saya buka sesi tanya jawab. Ayo. Baik, mungkin ada kelompok mana yang ingin bertanya? Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, bagaimana agar ambisi kita tetap konsisten? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebelumnya saya sempat terlintas dalam mendiskusikan terkait tidak jauh dari pertanyaan dari kelompok. Jadi saya ingin menjawab. Jadi yang pertama itu terlibat tekad. Kemudian membuat progres belajar atau membuat jadwal belajar. Dan yang paling terpenting yaitu selalu apresiasi diri, karena mental health itu atau kesehatan mental itu penting. Seperti self worth, misalnya kita refreshing atau glowing. Apakah bisa terima? Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 4. Saya tutup dengan paramisasi. Om Santi Om. Baik, terima kasih Diva. Nah, itu tadi presentasi yang sudah kalian lakukan dan diskusinya. Selanjutnya
Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang motivasi belajar, ya. Nah, apa itu motivasi belajar? Seperti apa yang kalian paparkan tadi sudah benar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Dalam artiannya, dalam keadaan kalian sekarang sebagai siswa, motivasi belajar itu suatu dorongan, ya, di mana dorongan tersebut dapat membangkitkan diri kalian untuk melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang ada di sekolah maupun di rumah. Itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kalian, ya. Motivasi yang berasal dari dalam diri kalian. Yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri kalian. Nah, ini faktor rendahnya motivasi belajar dari internal. Yang pertama, belum punya target, impian, atau cita-cita. Yang kedua, tidak percaya diri. Yang ketiga, terlalu fokus pada gadget. Nah, sekarang kalian kan sudah terbawa arus, ya, media sosial. Karena kalian sering menggunakan gadget, otomatis motivasi belajar akan semakin rendah. Apalagi ini biasanya yang cowok-cowok sering main game, karena keasikan main game jadi lupa waktu untuk belajar. Terus selanjutnya yang keempat, pola pikir yang masih keliru. Nah, kadang ada beberapa orang yang berpikiran, ngapain sih belajar, siapa sih lagi yang kita ganti. Nah, pernah nggak kalian berpikir gitu? Nah, itu pola pikir yang seperti itu otomatis akan mengganggu motivasi belajar pada diri kalian. Yang terakhir, tidak punya jadwal belajar. Nah, ini jadwal belajar. Jadwal pelajaran saja dulu. Punya nggak kalian jadwal pelajaran? Punya. Ingat, hafal dengan jadwal pelajaran kalian. Selanjutnya, yaitu faktor eksternal. Kondisi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Misalnya kalau di sekolah, kondisinya saat ada kegiatan lain, kayak kemarin, ada kegiatan kita ulang tahun sekolah, banyak yang latihan marching, latihan jegok, otomatis akan mengganggu konsentrasi kalian dalam mengikuti pembelajaran. Otomatis motivasi belajar juga kalian akan terganggu, seperti itu. Yang kedua, pertemanan yang kurang baik. Nah, ini biasanya kalau kalian berada di ruang lingkup, misalnya teman-teman yang suka main game, suka nongkrong-nongkrong, otomatis waktu kalian akan habis ke hal yang seperti itu. Apalagi kalau kalian sendiri tidak bisa mengontrol diri kalian. Malah sebaliknya, jika kalian berada di lingkungan teman atau circle, ya bahasanya sekarang, circle teman yang rajin belajar, yang dikit-dikit, artinya setiap kumpul itu selalu membahas tentang pembelajaran, otomatis kalian akan masuk dalam situasi seperti itu, dan minat belajar kalian juga, motivasi belajar kalian juga akan meningkat. Itu. Yang ketiga, terlalu mengandalkan teman. Nah, ini sekarang ada tugas, tidak bisa, kalian gak ada minat. Nah, minat itu faktor apa? Minat untuk belajar, untuk mengerjakan tugas misalnya, faktor internal. Kalau kalian tidak ada minat untuk belajar karena kalian mengandalkan teman, pernah gak bisa buat tugas, saya buatnya di sekolah aja, besok nyontek sama Diva, sama Nanda. Nah, itu. Yang keempat, sedang ada masalah. Ini masalah ini kan banyak, entah itu dari diri kalian, mungkin dengan keluarga kalian, dengan teman, itu juga akan menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar pada diri kalian. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Yang pertama, cara meningkatkan motivasi belajar, menuliskan target, impian, dan cita-cita. Nah, ini cita-cita sudah kita miliki ya sedari kalian kecil, iya nggak?
Berubah-berubah nggak cita-citanya kalian? Berubah. Itu pasti. Semakin besar kalian akan berubah cita-cita kalian. Ya. Sekarang, mulai dari sekarang, terutama kalian sekarang berada di kelas 10 dan memasuki semester 2, kalian harus menentukan target. Target terdekat kalian. Kelas 11 akan peminatan, kelompok ya, kelompok pelajaran. Kalian akan masuk kelompok apa? IPA, Sananda. Mungkin ada yang IPS. Nah, IPS bahasa yang mau keluar negeri mungkin. Buat target dari sekarang. Kalau saya mau milih MIPA, berarti kalian sudah punya cita-cita. Misalnya Sananda milih IPA karena apa? Karena ingin besok kuliah di manajemen informatika. Manajemen informatika. Bisa dari IPA. Kalau Sinta, bila IPS tadi ingin kuliah di akuntansi, IPS sesuai. Itu kalian kan sudah punya cita-cita. Antara cita-cita dan target kalian, target terdekat kalian itu harus sesuai. Ya, mulai targetkan itu dari sekarang. Fokus untuk belajar. Apalagi yang misalnya mau cari kedokteran, ada nggak? Cari perawat, nah itu. Kalian harus lebih ekstra lagi untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya, membuat jadwal belajar. Nah, tadi itu kan jadwal pelajaran ya. Yang ini jadwal belajar. Pernah nggak kalian membuat jadwal belajar? Kapan seharusnya kalian belajar? Pernah tidak? Pernah. Yurika pernah. Coba ceritakan jadwal belajar yang seperti apa sudah pernah kamu lakukan. Jadwal belajarnya tuh dimulai dari jam 8 pagi. Mm-mm. Kayak belajar matematika atau fisika yang berhubungan dengan hitung-hitungan, karena bisa ada seperti itu tuh menghafal itu lebih mudah. Terus sekitar jam 12 sampai jam 2 itu kayak kita belajar yang apa ya, yang mudah-mudah aja gitu, kayak belajar apa ya, yang mudah. Seni kayak senian ya, seni budaya. Nah, itu kalian yang tahu bagaimana kondisi kalian saat menerima pelajaran. Kalau Yurika katanya kalau dia pagi itu akan mudah menyerap pelajaran yang berhubungan dengan sains atau hitung-hitungan. Itu makanya dia membuat suatu strategi jadwal belajar di pagi hari, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 dia akan belajar yang berhubungan dengan matematika. Kalau siang dia konsentrasinya mungkin sudah agak menurun, dia mulai belajar yang agak gampang, lebih gampang diserap. Misalnya kayak TIK gitu, kalian belajar komputer kan lebih cepat menyerap itu. Selanjutnya ini, menentukan gaya belajar. Nah, di awal semester kemarin kita kan sudah menentukan gaya belajar. Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Kalian sudah tahu gaya belajar kalian itu apa? Ada visual, ada auditory, ada kinestetik, ada mungkin yang kombinasi visual auditory atau kinestetik auditory gitu. Oke, silahkan kalian cek lagi di HP kalian kemarin lewat aplikasi apa kemarin namanya? Aku Pintar, dicek lagi. Di sana juga sudah tertera kira-kira strategi belajar apa yang cocok. Misalnya visual, bagaimana strategi belajar yang cocok untuk orang yang memiliki gaya belajar visual. Itu dicek kembali, itu sangat berpengaruh menentukan motivasi belajar kalian. Ya. Selanjutnya, menentukan hadiah dan hukuman, reward seperti yang disampaikan oleh kelompoknya Diva tadi. Cara meningkatkan motivasi belajar dengan reward. Biasanya dari kecil kalian, ya besok kalau ranking ibu belikan sepeda, ya besok kalau ranking ibu belikan sepeda, misalnya sepatu gitu. Itu adalah suatu reward ya. Reward itu tidak hanya berupa barang, berupa pujian dari orang tua saja sudah termasuk reward. Nah, tadi target, kalian sudah memiliki target. Misalnya kalau goal target kalian, besok mulai sekarang target saya akan rajin belajar karena target saya akan masuk di kelompok IPA. Kalau misalnya saya bisa masuk di kelompok IPA, saya akan bagaimana? Misalnya saya akan membeli sebuah baju mungkin, atau enggak saya akan
pergi mainan ke rumah teman yang memang kalian belum pernah ke sana, itu adalah merupakan self reward. Nah, selain reward ada juga hukuman. Misalnya, nah kemarin ini kan kalian rapotan ya, yang awalnya ingin mungkin mendapat peringkat 1 sampai 3 besar misalnya, tetapi ternyata itu tidak sampai kalian penuhi. Misalnya meleset, kalian malah dapatnya di peringkat 4 atau peringkat 5 gitu. Itu bisa kalian berikan suatu hukuman pada diri kalian sendiri, tapi hukuman itu jangan sampai membebankan diri kalian. Misalnya hukumannya dalam semester depan, di semester 2 jadwal saya menggunakan handphone harus saya minimalisir. Nah, itu adalah suatu hukuman yang bisa kalian aplikasikan untuk diri kalian sendiri gitu. Ya, tapi hukumannya ingat jangan sampai membebankan diri sendiri. Tuh. Ini membentuk kelompok belajar. Nah, ini kalian kan pasti punya selain circle pertemanan mungkin kelompok-kelompok belajar kecil di beberapa mapel yang sudah pernah dilakukan ya. Aplikasikan itu dengan baik, diskusi dengan teman, belajar mengungkapkan suatu pendapat pada kelompok tersebut. Istirahat dan refreshing ini perlu. Jangan belajar aja terus. Ya, tapi juga kalian harus istirahat. Ya. Istirahat yang cukup. Selanjutnya, itu cara meningkatkan motivasi belajar dengan self management. Self management ini nantinya akan membantu kalian dalam merubah perilaku kalian yang berhubungan dengan agenda kegiatan kalian sehari-hari. Ya, apabila kalian terapkan self management dengan baik, otomatis motivasi belajar kalian akan meningkat. Adapun hal yang harus kalian jadikan patokan untuk menerapkan teknik self management, yang pertama itu monitoring. Ya, kalian harus memonitoring kegiatan kalian sehari-hari. Ya. Yang kedua, kontrol diri. Seperti yang Ibu katakan tadi. Misalnya, jam 4 sore jadwal kalian itu harus belajar. Tetapi ada teman kalian yang ajak kalian untuk main sepak bola misalnya, atau enggak main kemana gitu. Nah, di situ kalian harus bisa mengontrol diri kalian untuk menerapkan self management ini. Yang terakhir, seperti yang Ibu sampaikan tadi, reward. Apabila keseluruhan itu bisa kalian terapkan, reward apa yang akan kalian berikan untuk diri sendiri. Oke. Nah, untuk menerapkan self management ini, Ibu memberikan satu tugas. Kita kan akan sudah masuki di semester 2 ya. Kalian buat rencana belajar kalian di semester 2 untuk mencapai target kalian. Nah, misalnya kalau yang mau cari IPS, otomatis pelajaran apa yang harus lebih intens kita pelajari? Pelajaran apa, Sinta? Sejarah, sosiologi, lagi apa? Geografi, ekonomi. Nah, itu kalau misalnya mau cari bahasa, pelajaran apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Jepang kalian kan belum dapat, nanti dapat di saat sudah pengelompokan. Terus kalau MIPA ada fisika, kimia, biologi, matematika itu. Nah, dari agenda belajar ini ya, sebentar Ibu bagikan, kalian bisa menulis materi apa yang harus kalian utamakan. Oke. Lalu mata pelajarannya apa? Nah, itu tadi anak-anak, kalian sudah Ibu bagikan agenda belajar. Nah, silahkan sekarang buat, Ibu beri waktu 30 menit.
Gimana? Sudah selesai pembuatan agenda belajarnya? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu minta kalian siapa yang siap maju memaparkan hasil agenda belajar yang sudah kalian buat. Coba, Sananda. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadek Sananda Novarawan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang agenda belajar. Tujuan saya membuat agenda belajar ini yaitu untuk mendapatkan kelompok belajar jurusan IPA. Adapun agenda belajar yang telah saya buat pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 jam 16.00 sampai 17.00, yaitu materi pengertian prosedur teks mata pelajaran bahasa Inggris. Selasa 20 Desember 2022 jam 18.00 sampai 20.00, Computational Thinking mata pelajaran informatika. Dan pada pukul 20 lebih 10 menit sampai 21.00 saya mempelajari Punarbawa catur warna yang mata pelajaran agama Hindu. Rabu 21 Desember 2022 pukul 17.00 sampai 18.00 hikayat dan teks anekdot mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan jam 19.00 sampai 20.00 saya mempelajari tentang peta dan sik mata pelajaran geografi. Pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 16.00 sampai 17.00 klasifikasi makhluk hidup mata pelajaran biologi. Dan pada 18.00 sampai 19.00 notasi ilmiah mata pelajaran biologi. 23 Desember 2022 17.00 sampai 18.00 kearifan lokal mata pelajaran proyek P5. Pada Senin 26 Desember 2022 pukul 17.30 sampai 19.30 materi trigonometri mata pelajaran matematika. Nah, saya berusaha untuk mengontrol diri agar bisa melaksanakan agenda belajar ini secara tepat. Apabila saya tidak dapat mengontrol ini, saya akan memberi hukuman pada diri saya sendiri, yaitu tidak bermain HP atau mengurangi penggunaan gadget saya. Dan bila ini tercapai dengan secara maksimal, saya akan memberi reward pada diri saya, yaitu bermain keliling ke Denpasar bersama keluarga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, bagus. Terima kasih Sananda. Silakan duduk. Nah, itu tadi pemaparan dari Sananda. Selanjutnya siapa yang mau? Oh ya, silakan. Saya Yuji Putungerah di Merta Pertama. Saya akan mempresentasikan agenda belajar saya. Adapun tujuan dari saya membuat agenda belajar ini untuk saya mencapai pengelompokan jurusan MIPA. Adapun agenda yang sudah saya buat hari Minggu pertama, hari Senin jam 19.00 tata nama senyawa kimia mata pelajaran kimia. Selasa 19.00 materi pasar mata pelajaran ekonomi. Rabu 17.00 logaritma mata pelajaran matematika. Kamis 18.30 keanekaragaman hayati mata pelajaran biologi. Jumat 19.00 mengulangi materi tentang pengukuran yaitu fisika. Sabtu 18.00 membaca buku cerita yang dimana hari ini hari santai, ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari Minggu 18.30 bahasa Inggris, belajar tenses bahasa Inggris. Adapun minggu kedua hari Senin
19.00 menghafal aksara Bali atau bahasa Bali. Rabu 20.00 belajar alat musik gitar seni budaya. Kamis 19.00 membaca biografi sejarah. Jumat 16.30 logaritma mata pelajaran matematika. Sabtu 15.00 menonton video motivasi belajar pada waktu santai. Dan pada hari Minggu saya mengikuti latihan nabuh. Selanjutnya, kira-kira apa konsekuensi atau reward yang akan kamu berikan apabila kamu bisa melaksanakan agenda belajar ini secara penuh? Hukuman apabila saya tidak dapat melaksanakan ini agenda belajar saya akan menghukum diri saya dengan tidak bermain gadget lebih lama lagi dan lebih baik menggunakan waktu saya. Adapun reward yang saya berikan pada diri saya, jika saya dapat melaksanakan agenda belajar, saya akan pergi liburan untuk merefresh pikiran. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Bagus. Setelah ini, dari hasil pemaparan, Ibu minta satu orang dong, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya kita. Ya, Rifan, silakan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Dan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor internal yang berasal dalam diri, yang meliputi minat, kecerdasan, bakat, dan sikap dan faktor. Dan ada pula faktor eksternal yang berasal dari luar diri, meliputi lingkungan keluarga, kondisi lingkungan belajar kurang kondusif, pertemanan yang kurang baik, terlalu mengandalkan teman, dan sedang ada masalah. Dan ada pula cara yang dapat meningkatkan motivasi belajar, yaitu membuat agenda belajar, tentukan gaya belajar, istirahat, dan coba hindari gangguan belajar. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Kasih applause temannya. Ya, terima kasih Rifan atas kesimpulannya. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi hasil yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ibu kirimkan linknya melalui grup ya. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit. Oke. Mau ya pelan-pelan aja, tidak apa. Ada paket. Sini susah sinyalnya ya. Susah ya sinyalnya di sini ya. Ya. Ada guru dalam kelas terus kita keluar Zoom ke kamar mandi itu isi kadang-kadang apa selalu terhenti atau terserah kamu sesuaikan. Kadang-kadang boleh sesuaikan aja dulu dengan diri sendiri ya. Disesuaikan dengan keadaan kalian. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan disimpan dulu HP-nya lagi. Oke. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin kalian tanyakan lagi tentang materi kita hari ini, tentang motivasi belajar? Sudah pas?
Sudah. Semoga kalian bisa mengimplementasikan dengan menggunakan teknik self management ini dengan membuat agenda belajar. Sebelum itu, Ibu ingin mendengar pesan dan kesan dari kalian setelah kita melakukan kegiatan pada hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesan dan pesan atau masukannya? Mungkin. Ya, silahkan Diva. Jadi pesan saya dalam salah satu pembelajaran yaitu sangat memuaskan, dan ini materinya sangat mengikuti yang menjadi permasalahan dalam belajar, karena saya rasakan sendiri saya itu sulit untuk mencari motivasi belajar, karena dengan alasan yang paling pertama itu karena kita terlalu dekat dengan media sosial. Nah, ini dengan adanya pemaparan materi itu yang sangat berkesan sekali, yang sangat membuat yang sangat memberi pemahaman yang luar biasa dengan menampilkan video. Jadi kita kebanyakan yang memiliki permasalahan yang mungkin terlalu dekat dengan media sosial akan memiliki motivasi dan mengetahui pentingnya aksi dalam belajar. Dan untuk pesan saya, untuk pertama untuk teman-teman, terus memiliki tujuan belajar kalian, karena itu sangat penting, dan tidak hanya dengan menyimak video tanpa harus melakukan, kalian tidak akan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan kalian tersebut. Oke, terima kasih Diva, kasih aplaus temennya. Nah, itu tadi pesan dan kesan yang sudah disampaikan oleh kedua teman kalian. Sebelum Ibu akhiri, Ibu tanya lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak sudah pas ya, berarti Ibu bisa mengakhirinya. Tadi kita mulai dengan penganjali. Silahkan tutup. Pada sana. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Silahkan duduk, silahkan ikuti pelajaran selanjutnya. Selamat siang. Selamat